Oh. Silakan Usi Ranita. Selamat malam semuanya, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, hari ini kita semua sehat ya, bisa bertemu kembali dalam pertemuan Zoom Prayer hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Dan tema kita hari ini bekerja bagi Allah. Nanti akan ada pelayan firman dari Usi Fani ya. Doa pembukaan Usi Fani, kemudian ada pembacaan Mazmur dan pelayan firman Bung Dani dan doa syafaat Bung Pano. Kemudian nanti akan ditutup oleh Bung Dani. Mari kita akan mulai Zoom prayer kita hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu Meski Tak Layak Diriku. Kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita akan membuka Zoom prayer hari ini. Silakan Usi Fani untuk membuka dalam doa. Si Fani hilang ya kayaknya. Sebentar ya. Saya yang berdoa aja, mari Bung dan Usi kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dan kami puja, puji di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar telah memelihara hidup kami, menolong kami dan menopang kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kembali Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, kami senantiasa mau bersyukur dan berterima kasih atas begitu besar kuasa Tuhan yang telah menolong kami, memelihara hidup kami sepanjang satu pekan yang sudah kami boleh lalui dengan segala aktivitas yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, biarlah kini kami datang bersyukur ke hadapan-Mu, Engkau mau menerima kegiatan syukur kami ini dalam ibadah Zoom Prayer, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan mau memberkati. Bung dan Usi yang berhalangan hadir, Tuhan juga berkati keberadaan mereka. Yang akan hadir, biarlah Tuhan mampukan mereka untuk datang. Tuhan berkati juga device yang kami pakai untuk kegiatan Zoom ini Tuhan, biar semuanya hanya boleh jadi, ibadah ini boleh jadi hanya di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam kuasa kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin.
Sudah adakah Usifani? Stefani masalah di koneksi Bung Dani. Di Oke, grup. Usiranita saja dilanjutkan Usi. Baik, Baik, Mas Shalom, Muri. sorry. Oh, Sorry. oke. Oh, sudah. Shalom. Usifani sudah di Maaf, sini. baru bisa masuk. Baru bisa masuk, Oke. sorry ya. Oke. Silakan lanjut Usi, sudah di Mazmur. Mari ya, Usi dan Bung, kita sama-sama membaca dari Mazmur Kun, nyanyian Ciara Daud. Bila meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Baiklah, marilah kita akan memulai, melanjutkan, dan kita akan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu, Siapa yang Berpegang. Sabda Tuhan. Baik, berikutnya kita akan melanjut untuk pelayanan firman. Saya persilakan Bung Dani untuk beritakan firman untuk hari ini. Terima kasih Usiranita. Mari Bung dan Usi kita buka Alkitab kita sebelum kita membacanya. Pelayanan firman ini terambil dengan tuntunan Alkitab dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan 11. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau sudah terbuka Alkitab kita mau berdoa. Kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dan kami sapa senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu besar mengasihi hidup kami. Saat ini Tuhan kami sudah sampai dalam pelayanan firman. Bapa dalam surga, biarkan Engkau diamkan hati kami, suara yang mengganggu, untuk kami masuk dalam pelayanan firman ini, sehingga kami boleh fokus dan berkonsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik kaki salib-Mu, supaya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh kami nyatakan, hamba nyatakan kepada Bung dan Usi. Kami mau belajar bersama Tuhan untuk mengetahui kebenaran dan isi hati Tuhan melalui pembacaan firman ini. Dan biarlah itu bukan sekedar kami baca, tetapi boleh tertanam dalam lubuk hati kami yang terdalam, terlebih dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, bersabdalah kami siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bung dan Usi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran 31, pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dengan judul perikopnya Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan,
dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Demikian jauh, Bung dan Usi, pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Saya share screen dulu lagi. Oke, Bung dan Usi, sebenarnya pembacaan Alkitab ini saya mengikuti dari SBU, pembacaan untuk pagi hari. Kalau SBU pagi hari itu temanya mengangkat tentang jangan sendirian tapi bersama. Cuma saya mengangkat tema yang berbeda, seperti yang Bung dan Usi lihat di slide. Saya mengangkat tema bekerja bagi Allah. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang Keluaran ini, ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa kitab Keluaran merupakan kitab kedua dari bagian dari kelompok kitab Taurat atau Pentatek pada Perjanjian Lama, Alkitab Kristen dan Tanak atau Alkitab Ibrani. Nama Keluaran juga merupakan terjemahan dari versi Vulgatin Latin Exodus yang berasal dari kitab versi Septuaginta Yunani, yang berarti juga tentang kepergian, keberangkatan, keluaran, perpisahan, perpecahan, akhir atau penutupan kematian. Istilah tersebut merujuk pada peristiwa keluarnya bangsa Israel yang dituntun oleh tangan kasih Tuhan dari Mesir sebagai pembebasan dari perbudakan atas mereka selama 4 abad. Nah, sebelum masuk dalam pembahasannya, saya mau membahas tentang pekerjaannya, ya, pekerjaan ataupun sisi dari pekerjaan yang dilakukan, penunjang untuk melakukan pekerjaan itu supaya berhasil. Keahlian ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu, kepandaian dalam pekerjaan. Keahlian berasal dari kata ahli. Lalu saya juga mau menyampaikan tentang karunia. Karunia kalau saya search tadi di Google, bagi Paulus karunia adalah suatu pemberian anugerah Allah untuk kepentingan umatnya. Karunia bukan diberikan Allah untuk menambah gengsi seseorang, tetapi Paulus ingin menekankan bahwa karunia apapun jenisnya adalah pemberian Roh Kudus. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 adalah bagian kecil pekerjaan dari rencana besar Tuhan atau Allah bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel yang sudah dibawanya keluar dari perbudakan di Mesir. Terhubung dengan serangkaian peraturan pembuatan kemah suci dan semua perabotannya yang pekerjaannya harus dibuat tepat seperti yang Tuhan perintahkan, Tuhan rancangkan, atau Tuhan inisiatifkan, yang ada di dalam ayat 11 dan ayat 6 tadi, ya, dalam pembacaan kita. Untuk hal itu dilakukan Tuhan juga dengan maksud untuk memberi pembelajaran hidup kepada bangsa Israel terkait tatanan berkehidupan mereka kelak nanti ketika mereka sudah Tuhan tuntun ke negeri yang Tuhan janjikan. Nah, sebelumnya juga kita di dalam pembahasan kitab Keluaran ini
pasal-pasal sebelumnya juga sudah begitu banyak aturan yang Tuhan buat bangsa Israel mengenai korban bakaran lah, mengenai persembahan syukur, persembahan penyucian, semuanya itu sudah Tuhan atur untuk memberikan pengajaran buat bangsa Israel bagaimana nanti mereka akan hidup di dalam tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Penempaan yang Tuhan lakukan itu bagi bangsa Israel, Tuhan inginkan supaya bangsa Israel akan tetap mencari Tuhan sebagai Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Begitu juga keinginan Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel dalam kehidupannya. Lebih jauh dijelaskan dalam pembacaan kita bahwa Tuhan telah memberikan kemampuan khusus tadi ya, makanya saya bahas di depan tentang keahlian dan juga tentang karunia. Kemampuan khusus kepada Bezalel artinya dalam Alkitab adalah dalam lindungan Allah, yang memiliki keahlian merancang peralatan yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Itu keahlian yang dimiliki Bezalel sebelumnya. Juga menata batu permata dan mengukir kayu. Bung dan Usi bisa melihat itu di dalam Keluaran 31 ayat 4 sampai 5 tadi, bahkan juga ditegaskan di dalam Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 33 tentang keahlian Bezalel. Begitu juga dengan Aholiab, teman sekerjanya yang Tuhan berikan untuk mendampingi dia. Aholiab ini adalah seorang ahli dalam menenun kain ungu dan kain yang berwarna-warni. Bung dan Usi bisa merefer pada Keluaran pasal 38 ayat 23. Untuk merancang dan membuat berbagai keperluan yang dibutuhkan guna membangun kemah pertemuan tersebut. Keahlian yang sudah mereka miliki itu ditambahkan lagi dengan karunia dari Allah, dengan dikuduskan dan menaruh rohnya dalam hati mereka, sehingga menjadikan keduanya mampu membuat kemah suci dan perabotannya tepat seperti kehendak Allah. Seperti yang dikatakan di dalam pembacaan kita di Keluaran 31 ayat 11b. Tuhan menginginkan pembuatan kemah suci itu tepat seperti yang diinginkan Tuhan. Tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada perbedaan-perbedaan. Karena kalau kita lihat, kita flashback ke belakang sekali, mulai dari penciptaan bumi, penciptaan manusia, dan penciptaan segala isinya dunia ini, begitu detail Tuhan melakukannya. Begitu juga dengan semua perjalanan kehidupan cerita di Alkitab ini, termasuk dalam keberadaan bangsa Israel ya yang dituntun oleh Tuhan. Tuhan begitu detail merancangkan segala sesuatunya untuk kehidupan bangsa Israel tersebut. Sebetulnya kalau saya sih merasakan ya, saya berhayal gitu. Begitu dekatnya Tuhan dengan bangsa Israel, begitu baiknya Tuhan dengan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dan bisa koneksi langsung walaupun hanya melalui Musa ya sebagai perantaranya kepada bangsa Israel, tetapi kan begitu indahnya gitu loh. Dituntun, disertai, diberkati, dipimpin oleh Tuhan langsung dalam kehidupannya. Begitu besar kasih Tuhan bagi bangsa Israel, tetapi pada kenyataannya kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu seringkali juga menyakiti ataupun mengecewakan keberadaan Tuhan. Seperti itu Bung dan Usia. Nah sekarang dari kenyataan tersebut timbul pertanyaan mengenai bacaan kita tadi. Mengapa dan untuk apakah Tuhan memberikan kemampuan hanya kepada Bezalel dan Aholiab? Sudah pasti Bung dan Usi, jawabannya semua karena kehendak Allah. Pada konteks bacaan di atas telah disampaikan tentang urutannya ya, kita bisa melihat konteks pembacaan di atas tadi, urutannya bahwa berfirmanlah Allah kepada Musa terhadap Bezalel, lihat, telah kutunjuk dan kupenuhi dia dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan, ayat 2. Lalu terhadap Aholiab, telah kutetapkan dan kuberikan keahlian, sama pada ayat yang ke-6. Artinya, jika Tuhan tidak memilih, menunjuk, menetapkan, dan melengkapi Bezalel ataupun Aholiab, maka ia tidak bisa memiliki kemampuan apapun untuk menyelesaikan dengan tepat. Karena seperti pembahasan di atas tadi, saya buka dengan
arti kemampuan ataupun keahlian juga karunia. Kemampuan dan keahlian itu memang bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan dengan kita belajar terus-menerus sampai kita bisa. Sehingga apa yang kita harapkan untuk kita bisa itu bisa dapat tercapai. Tetapi berbeda dengan karunia tadi. Karunia itu adalah pemberian Allah, melengkapi keahlian, kemampuan yang sudah kita miliki untuk dapat melakukan sesuatu itu dengan lebih benar lagi, dengan lebih baik lagi. Begitu Bung dan Usi. Artinya tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini ada tanpa campur tangan Tuhan. Kita bisa membandingkannya itu dengan di pembacaan kitab Yohanes ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes ayat 1 sampai 3, sebentar ya saya lihat. Yohanes 1 ayat 1 ayat 3-nya. Di sini dibilang di Yohanes 1, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelas segala sesuatu itu kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai keahlian, tetapi kalau tidak disertai dengan karunia Tuhan untuk dapat menggunakan keahlian dan kemampuan itu menjadi baik, ya tidak akan jadi. Karena kadang-kadang juga keahlian kita, kemampuan kita yang kita peroleh dengan kita belajar, dengan kita melakukan segala sesuatu untuk kita bisa mendapatkan atau memperoleh keahlian dan kemampuan itu kadang juga digunakan oleh manusia untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk menuntun supaya kemampuan dan keahlian itu berfungsi dengan baik, masuklah karunia Tuhan itu. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu baik adanya dan dilakukan untuk kebaikan. Ketika seseorang yang memiliki suatu kemampuan berkata bahwa saya memperolehnya karena usaha dan jerih lelah. Jerih lelah saya belajar dan berlatih. Itu benar, seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi harus kita ingat juga bahwa kemampuan atau keahlian yang kita miliki tidak akan berguna sempurna tanpa karunia Allah yang melengkapinya untuk dapat dipergunakan bagi kebaikan. Jadi kemampuan yang dimiliki seseorang diawali dari penunjukan dan penetapan Tuhan, seperti yang kita baca di ayat yang pertama tadi. Setelah itu Tuhan akan memenuhi dan melengkapinya sesuai dengan kehendak-Nya. Kita bisa refer ke Matius pasal 25 ayat 15 ya, yang tentang talenta. Tuhan memberikan talenta, ada yang 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta, bagaimana kita mengembangkannya itu adalah bagian kita. Tetapi jika kita disertai dengan karunia Tuhan, pasti akan baik hasilnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, tujuan pemberian kemampuan, karena tidak ada sesuatu pun yang dibuat Tuhan dalam hidup seseorang tanpa ada maksud dan tujuan Allah. Sekali lagi, kenapa kita diberikan kemampuan ataupun dikaruniakan segala sesuatu itu oleh Tuhan? Karena tidak ada sesuatu yang dibuat Tuhan dalam hidup kita tanpa ada maksud dan tujuan Allah. Begitu juga saat Ia memberikan kemampuan atau keahlian kepada Bezalel atau Aholiab, juga memiliki tujuan. Yaitu, ya ini ada tiga tujuan yang saya mau angkat dari pemberian karunia yang begitu besar untuk menambahkan kesempurnaan keahlian yang dimiliki oleh Bezalel dan juga Aholiab. Nah, ini yang pertama, melatih ketaatan. Saya melihat di sini haruslah mereka dalam hal ini Aholiab dan juga Bezalel ya, membuat segala apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa ayat 6, tepat seperti yang diperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya di ayat 11. Ini merupakan sebuah tantangan yang cukup berat bagi mereka. Kalau Aholiab dan juga Bezalel cuma mengandalkan keahlian yang dia punya, saya yakin mengatakan bahwa itu tidak akan sempurna, tidak akan tepat hasilnya. Sebab Bezalel dan Aholiab tidak bekerja. Di samping itu, ada tantangan juga yang bisa kita lihat. Karena Bezalel dan Aholiab
tidak bekerja sendiri. Mereka dalam pekerjaan itu kalau kita lihat pembacaan selanjutnya, mereka harus melibatkan orang lain dalam pekerjaan mereka. Jadi di samping kerjasama mereka berdua, ada orang-orang lain juga yang harus mereka butuhkan kerjasamanya dan supportnya, dukungannya untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan kemah pertemuan ini. Sehingga itu tidak menutup kemungkinan akan terjadinya benturan perintah kah, benturan pendapat atau ide dengan orang-orang lain tersebut. Untuk itu, tetapi mereka harus belajar taat kepada Tuhan daripada ide dan pendapat orang lain supaya perkakas skema pertemuan dapat diselesaikan. Ini perlu ketaatan, Bung dan Usi. Jadi ketika ketaatan mereka bekerja dengan karunia yang sudah Tuhan berikan, terus mereka juga melihatnya sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan, ketaatan itu akan memimpin mereka untuk dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik dan dengan tepat, kata Tuhan di dalam pembacaan kita. Lalu yang kedua ini menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama antara mereka berdua dan juga kerja bersama dengan orang lain yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan, agar tujuan Tuhan bagi pendirian kemah tersebut dapat terrealisasi. Jadi sekali lagi ya, perlu juga menjalin kerjasama dan kerja bersama dengan orang lain yang tergerak hatinya. Di sini ada garis bawahnya, orang lain yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, datang untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bukan datang untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Kucuk-kucuk datang, dia berpikir begini, begitu, dia mau tunjukkan, mau show up, dia punya keahlian sendiri, tidak seperti itu. Tetapi dibutuhkan kerjasama dan kerja bersama dari semua orang itu, bersama dengan Bezalel dan juga Aholiab, untuk dapat merealisasikan pekerjaan pembangunan kemah pertemuan tersebut. Karena tanpa kerjasama dan kerja bersama untuk saling mendukung, mustahil pembuatan kemah pertemuan itu dapat selesai. Bukan bisa dapat selesai saja, dapat selesai dengan tepat. Karena itu yang Tuhan inginkan. Ada 2 kali Tuhan tegaskan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11, diselesaikan dengan tepat. Lalu yang ketiga ini pekerjaan itu harusnya menjadi berkat. Dalam hal ini Bezalel dan Aholiab tidak sendirian saat membuat semua perlengkapan kemah pertemuan. Mereka didukung dan dimotivasi oleh umat Tuhan lainnya seperti yang tadi yang saya bahas di poin pertama dan poin kedua. Itu Bung dan Usi bisa lihat lebih jelasnya di pasal 36 ayat 1 sampai 7 dengan keterlibatan orang-orang lain selain Bezalel dan Aholiab. Tidak ada cara lain bagi seseorang agar dapat menjadi berkat bagi orang lain selain menyerahkan dan menguduskan segala kemampuan yang dimilikinya kepada Tuhan dalam ketaatan. Terus juga mendapat konfirmasi atau dukungan dari jemaat. Dalam hal ini ketika kita berpelayanan juga seperti itu, Bung dan Usi. Kita berharap selalu apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat. Tetapi kalau kita melakukannya itu hanya berdasarkan dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita, dengan kesombongan kita, dengan gengsi kita, saya yakinnya itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan menjadi berkat buat orang lain yang kita layani. Tetapi sebaliknya kalau semuanya itu kita landasi kepada keberadaan Tuhan yang sudah begitu baik, memberkati kita, mengaruniakan kita, menuntun kita, itu akan jelas-jelas akan menjadi berkat buat orang yang kita layani. Karena itu juga kehendak Tuhan buat hidup kita, kan, supaya kita bisa menjadi berkat Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang hidup di sekitar kita, yang berinteraksi dengan kita. Dalam hal ini SFGP juga, ya kan, kita bisa saling memberkati dalam kehidupan kita sesama SFGP. Dimanapun kita berada, apakah itu dengan, saya senang seperti yang kemarin Usi Risa Dodo sampaikan tuh, Usi Risa Dodo terkesan dengan keberadaannya di SFGP. Oh, saya sangat terkesan dengan keberadaan saya di SFGP, bahwa banyak hal yang saya bisa pelajari
dari kebersamaan, interaksi-interaksi di dalam WhatsApp group. Banyak sharing yang saya pelajari, yang mendapatkan yang membuat saya bisa lebih lebih bisa menumbuhkan kebijaksanaan lebih, bisa menimbang lebih lagi untuk melakukan segala sesuatu. Semuanya bisa menjadi berkat gitu buat saya. Walaupun saya sendiri jarang-jarang komennya paling kalau ada yang perlu dikomen ya saya komen, kalau enggak udah saya cuek-cuek aja. Tetapi itu semua melatih saya untuk taat gitu, taat. Oh, yang seperti ini ternyata yang Tuhan mau ya. Lebih mengerti gitu, lebih mengerti. Dengan pembahasan-pembahasan kan renungan-renungan yang di-share oleh beberapa orang, Usi Risa, ada mulai Pendeta Joe yang baru, ada Bung Johan juga, ada Om Boy dengan Mentari Paginya, ada Bung Roli kan dengan Sapaan Paginya, seperti itu. Itu semua kalau saya baca-baca lebih menambah kekuatan selalu, menambah kayak vitamin lah, menambah kekuatan apalagi dalam kondisi seperti ini kan kehidupan kita. Semuanya serba terbatas, tidak bisa bebas-bebas lagi. Nah, ini yang paling penting jadi Usi dan Bung, ketika segala sesuatu yang kita mau lakukan dalam kehidupan ini, khususnya dalam berpelayanan, harus dilandasi dengan kuasa Tuhan, harus dilandasi dengan kasih karunia Tuhan, supaya ujung-ujungnya kegiatan kita itu menjadi berkat, bukan menjadi bukan menjadi kutuk ataupun menjadi masalah buat orang lain. Kalau seperti itu kan tidak mendatangkan damai sejahtera nantinya. Kemampuan yang diwujudkan, kita balik lagi ya, kemampuan yang diwujudkan dalam ketaatan dan mendapat dukungan dari jemaat atau persekutuan, pasti akan diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Gitu, Bung dan Usi. Jadi, Bung dan Usi, Tuhan memberikan kemampuan kepada masing-masing kita. Berbeda sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. Seperti tadi sempat saya bahas, di Matius kita diajarkan melihat bagaimana Tuhan memberikan karunia kepada masing-masing setiap orang dengan beda-beda. Dan kalau kita kerjakan itu berdasarkan landasan kuasa Tuhan yang kita mau bawa, itu akan berkembang. Tetapi kalau tidak, karena mengandalkan diri kita sendiri, kehebatan kita nggak akan berkembang. Itu sudah menjadi kenyataan gitu loh. Dan itu kalau kita belajar dari situ dan kita tidak bisa sebagai orang dewasa tidak bisa melakukannya itu dengan baik, wah sayang sekali gitu, kasihan. Nah, dalam SFGP ini seperti yang tadi saya cerita juga, hal itu sudah terjadi gitu loh. Saling membangun, saling menguatkan, saling menopang kita dalam dalam keberadaan kita. Itu satu hal juga yang membuat saya jadi semakin betah gitu loh untuk berpelayanan dalam SFGP ini. Kemampuan yang digunakan sesuai dengan tujuan dan rancangan Tuhan pastilah akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Adapun kemampuan yang Tuhan berikan, marilah kita gunakan sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. Sekali lagi Bung dan Usi, tujuan dan kehendak Tuhan itulah yang harus kita lakukan, bukan tujuan dan kehendak kita secara pribadi. Contohnya seperti kemarin, saya tuh mengamini ya kegiatan PST yang masih berlangsung saat ini ya, sidang sinode yang ada di Surabaya. Nggak apa-apa ya, saya sedikit ke arah sana. Dengan begitu banyak hal-hal yang dilalui kemarin ya, ramai sekali di grup kita waktu pemilihan terjadi. Itu saya melihatnya itu proses yang Tuhan berikan buat kita, kepada kita. Dan ketika hasilnya sudah keluar, ya memang itulah kehendak Tuhan. Saya meyakinnya seperti itu. Itulah kehendak Tuhan terlepas dari bagaimana pemilihan itu diberlakukan, mulai dari penghitungan, menunggu suara-suara yang masuk, terus dihitung sampai final, mungkin ada perulangan-perulangan yang dilakukan, ada pengecekan, ada evaluasi. Tetapi ujung-ujungnya ketika nama-nama yang keluar menjadi yang terpilih itu, ya itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan memakai kita, Bung dan Usi, para pendeta, presbiter, diaken di sana, presbiter, penatua diaken di sana, ataupun yang di tempat panitia ya, yang di Surabaya, ataupun yang di gereja masing-masing mengikuti secara daring, Tuhan pakai kita semua untuk menyatakan bahwa oh ini dia orang-orang yang memang masih mau Tuhan pakai
untuk pekerjaan di GPIB, untuk mengembangkan GPIB lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Terbukti saya perhatikan kayak Bung Robi ya, Bung Robi selamat malam, Tuhan berkati. Bung Robi yang mendaftar untuk calon jadi ketua 5. Di pemilihan pertama kan Bung Robi hanya di tempat kedua atau ketiga. Tetapi tiba-tiba saya yakin sekali makanya bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Orang melihat, oh ini yang kompeten nih orang ini nih. Kayaknya ada stimulasi baru gitu loh. Ada hal baru yang bisa mungkin diberikan oleh Bung Robi sebagai ketua 5 nantinya. Ada nafas baru untuk GPIB dalam keberadaan ketua 5. Jadi itulah yang jadi gitu loh. Kehendak Tuhan itu yang jadi untuk kondisi terpilihnya Bung Robi. Karena sebelumnya kan juga masih di bawah ya. Tapi di putaran selanjutnya tiba-tiba langsung terpilih. Nah, itulah yang saya lihat sebagai kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita sebagai manusia. Sehingga kata kuncinya yang terakhir, Bung Usi, bekerja bagi Allah adalah ibadah yang berkenan kepadanya. Tetapi harus diingat juga bahwa keterlibatan Tuhan sangatlah penting agar pekerjaan itu dapat selesai dan berfungsi dengan baik serta tepat. Bukan itu saja, tetapi juga bermakna pekerjaan yang kita lakukan itu. Seperti firman Tuhan katakan, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, kita lakukan, kita perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh amin, Bung dan Usi. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita tutup dulu dengan doa ya. Mari Bung dan Usi kita satu di dalam. Jangan dulu deh. Mungkin ada Bung dan Usi juga yang mau berinteraksi. Ini masih 42 nih, kita punya 5 menit lah ya berdiskusi tentang temanya ya, temanya saja. Temanya itu kan bekerja bagi Allah. Bukan bekerja bagi manusia. Mungkin ada yang mau memberikan pandangannya juga, silahkan. Boleh. Silakan Bung Wempi. Ya. Gimana di dalam perintah Allah manusia juga bisa berontak. Jadi memang kan tadi sangat jelas, mantap kali lah tadi ya. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Tapi bagaimana dengan manusia yang berontak gitu ya? Kan jelas tuh Adam dan Hawa, kamu nggak boleh makan itu, tapi dia berontak juga. Jelas juga firman Tuhan hari ini, kamu harus mengerjakan ini gitu. Tapi kan manusia bisa menyimpang gitu kan. Iblis bisa kasih pengaruh. Ya. Gimana itu Bang Bung Denny? Ya itu dia. Kalau saya memahaminya, kalau pertanyaannya Bung Wempi tentang kondisi Adam dan Hawa saat itu ya. Secara jujur aja sampai dengan saat ini saya memahaminya, mungkin nanti Bung dan Usi yang lain, ada Ombo yang lebih senior juga, ada Bung Johan, bisa kita sama-sama memperdalam ya, ada Bung Victor, ada Bung Robi juga, ada Bung Webi. Kalau saya memahaminya ya tadi Bung Wempi, bahwa ada intervensi orang dari eksternal kan yang membuat si Hawa ini akhirnya melakukan pekerjaan yang melawan perintah Tuhan. Sehingga itu pun dia bawa juga akhirnya kepada si Adam untuk melawan kehendak Tuhan. Nah, dalam hal ini itu dia yang mau saya tekankan juga tadi, bahwa tidak seperti itu harusnya. Tidak seperti itu. Bahwa segala ketetapan yang sudah Tuhan lakukan, ya kita tinggal lakukan aja seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya sudah enak gitu loh, nyaman sebetulnya kan. Nggak seperti kita saat ini, kita mencari Tuhan dengan keimanan kita kan, bahwa Tuhan ada, Tuhan akan menyertai kita, akan menuntun kita secara iman. Tetapi saat itu kan Adam dan Hawa bisa ketemu Tuhan gitu sebetulnya, dan itu harusnya mendatangkan satu nilai yang lebih buat kehidupan manusia saat itu ya, walaupun hanya baru mereka berdua itu. Seperti itu Bung harusnya. Tetapi memang tidak dipungkiri bahwa faktor eksternal ini juga kadang akan mempengaruhi
kondisi kita kalau kita tidak mau tidak mau dekat dengan Tuhan, tidak mau menurut dengan apa yang Tuhan sampaikan, sehingga pengaruh dari eksternal itu benar-benar mempengaruhi kita gitu loh. Benar-benar mempengaruhi kita, karena seperti yang tadi saya bilang, si siapa Bezalel sama si Aholiab ini kan juga bekerja, bukan cuma mereka berdua. Ada orang lain yang juga akan membantu mereka. Orang lain yang akan membantu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Tetapi itu dia, bukan dengan kehebatan mereka, bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan karunia Tuhan, yaitu ketaatan. Ketaatan, terus kerjasama yang baik, dengan keahlian-keahlian yang mereka punya, terus yang sudah diberkati dengan karunia, ditambahkan dengan karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat mereka, itu akan menuntun gitu loh. Itu akan menuntun, karena koneksi mereka yang kuat dengan Tuhan akan menuntun. Kalau mereka koneksinya nggak kuat, ya nggak jadi juga kayaknya. Mereka nggak mau taat gitu ya. Karena Tuhan sudah bilang. Satu hal juga yang saya baca ya, saya baca-baca Alkitab itu, segala sesuatu yang Tuhan perintahkan saat itu kepada bangsa Israel, itu detail loh segala sesuatunya. Lihat kayak waktu pembuatan Bahtera, Nuh. Kan Nuh tinggal bikin aja, segala ukuran-ukurannya tuh Tuhan sudah siapkan. Seperti itu gitu. Kalau kita mau taat seperti itu ya akan jadi. Tetapi kalau tidak ya sudah. Akan terbalik jadinya. Itu sih pandangan saya, Bung Wempi. Mungkin ada Bung yang lain yang mau menambahkan atau mau melengkapi? Om Boy mungkin, Om Boy. Ya, kalau yang melawan kehendak Tuhan, saya mau ambil contoh dari kisah Nabi Yunus saja. Nabi Yunus ketika diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan ke Niniwe supaya mereka bertobat dari perbuatannya yang jahat gitu ya. Yunus seorang nabi ya. Tapi dia tuh tidak mau melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak mau kalau orang berdosa diselamatkan. Kalau orang berdosa, kamu berdosalah gitu, kamu selamat gitu. Kemudian dia akhirnya melarikan diri ya, dia ke Tarsis ya, naik kapal laut ya, naik kapal laut itu, dia ya dalam pemikirannya dia lari jauh dari Tuhan gitu. Yeah. Tapi ternyata ketika dia melawan perintah Tuhan itu, Tuhan dengan caranya membuat ada badai, ombak besar di laut itu, sehingga pada akhirnya ketika mereka mempertanyakan ini siapa yang berbuat salah karena kita lakukan seperti ini. Yeah. Si Yunus kan enak tertidur dia. Yeah. Tidur enakan aja sampai ya kalau sekarang kita bilang nahoda kapalnya ketemuin dia, dan kenapa kamu enak tidur gitu. Waktu akhirnya diundi ketahuan dia yang salah, dia ngaku, nah saya lari dari bentakan. Jadi apa harus kita lakukan? Buang, dia bilang buang aja ke laut. Nah, orang yang lari dari panggilan Tuhan, dari perintah Tuhan itu akan mengalami proses seperti yang dialami oleh Yunus. Pasti mereka yang melawan anak-anak Tuhan dalam perjalanan hidupnya, dia akan merasakan proses yang menyakitkan. Proses itu maksudnya Tuhan adalah untuk menyelamatkan mereka. Ya, untuk membuat mereka kembali ya. Ya, supaya mereka kembali. Tapi kalau ada yang kembali, tapi ada yang juga enggak kembali ya dapat hukuman kekal. Ya, mereka menerima resikonya nanti kalau itu kan. Yunus dalam perut ikan, akhirnya dia menyesalkan, dia ingat itu, akhirnya dia berdoa minta ampun Tuhan, bahkan bernasar. Nah, selesai berdoa, Tuhan perintahkan ikan itu untuk memuntahkan dia ke darat tuh, dimuntahkan ke darat. Nah, baru kemudian Yunus menyampaikan kepada orang-orang di Niniwe bertobat. Tapi dia tetap juga itu nggak suka kalau orang tetap masih nggak mau diselamatkan. Masih nggak mau seperti itu. Sampai Tuhan tegur dia lagi kan.
ya melalui pohon jarak yang tumbuh segala begitu. Nah, kamu apa gitu? Iya. Dibandingkan apa haknya dia kan gitu. Gitu. Iya. Itu seperti itulah. Pada orang yang mau melawan kehendak Tuhan, dia akan menerima akibatnya, akan ya. Ada konsekuensinya Om ya, dapat konsekuensinya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tetap ingin kita selamat. Semua yang terbaik buat kita. Tapi ada semua ada prosesnya. Ada prosesnya dan kembali pada kita. Kita mau kembali kepada Tuhan atau tidak. Betul. Oke, terima kasih Om Boy untuk tambahan renungannya. Jadi jelas ya bahwa mungkin saya nambahin sedikit Bung Wempi, terlihat ya dari cerita yang Om Boy sampaikan tentang Yunus ini bahwa itulah yang dipakai sama Yunus gitu loh, pikirannya dia sendiri bukan pikiran Tuhan, sehingga akhirnya ya dia melawan kehendak Tuhan jatuhnya kan, sampai akhirnya tetap ada proses yang ujung-ujungnya tetap Tuhan pakai dia tetap, dan dia juga mau menyerahkan diri kembali untuk Tuhan pakai kepada orang-orang di Niniwe untuk menyampaikan kasih Tuhan buat mereka, menegur mereka supaya mereka menjauhi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Ada lagi Bung Danusi yang ingin memberikan masukan tentang bekerja bagi Allah, temanya. Bung Johan ada, Bung Johan? Usi Leli, Usi Meiske, ada Bung Webi, silakan. Oke, kalau gitu kita tutup saja renungan kita. Bung Danusi, demikian penyampaian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada yang tadi sempat saya ulas bahwa di ayat terakhirnya ya kita berpedoman pada kebenaran firman Tuhan lagi. Apapun juga yang kamu perbuat atau kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau untuk Tuhan pasti segala sesuatunya kita akan beri yang terbaik. Kalau untuk manusia ada pertimbangan-pertimbangannya tuh yang kita lakukan. Terima kasih, amin. Tuhan memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang telah menuntun kami, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga Bung dan Usi yang mendengarkannya. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan bersama ini, yang sudah kami pelajari bersama ini, dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan, memampukan kami menjalankan hidup dan kehidupan yang Kau anugerahkan ini dengan lebih baik lagi. Untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kami, supaya kami dapat berlakukan dalam hari-hari hidup kami yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kelemahan dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan, kelalaian kami lakukan, biarlah seluruh keberadaan hidup kami senantiasa mau kami serahkan supaya Tuhan yang menuntunnya. Di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bung Nani atas firman Tuhan yang sudah diberikan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, dan hendaknya kita selalu mengingat ya, di dalam setiap apapun yang kita lakukan, kehidupan apapun yang sedang kita jalani, hendaknya itu menjadi berkat. Dan supaya menjadi berkat, kita harus melandasinya semua dengan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan firman-Mu ku pegang selalu. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, mencobaan menghimpit aku, dan menjadi kalanganku. Firman-Mu ku pegang selalu, selalu tanpa terbatas.
Marilah rekan-rekan sekalian, kita akan menyerahkan diri dan memberikan persembahan, karena itu dialaskan dari ayat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita akan berikan bisa melalui nomor rekening BCA seperti tertera di layar 6340378278 atas nama Mas Usi Marta Tobing ya. Dan marilah kita nyanyikan lagu ini. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu. Saya tidak punya musiknya. Sebentar ya, saya cari dulu musiknya. Baik, untuk doa syafaat, kita akan mempersilahkan Bung Fahmi untuk mendoakan doa syafaat. Ya. Selamat malam Bung dan Usi. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat dan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua pada malam hari ini. Di tengah aktivitas kami, di akhir pekan ini Bapa, Kau berikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul dan bersekutu di dalam jaringan Zoom, dalam Zoom Prayer Senior Friends Gerakan Pemuda. Terima kasih Bapak untuk jaringan yang sangat baik sepanjang kami melakukan aktivitas kami dari awal tadi ya Bapak, dan kami juga mengucap syukur begitu banyak rekan-rekan kami yang pada malam hari ini datang bersekutu untuk bersama-sama berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang dibawakan oleh Bung Dani. Bapa, pada malam hari ini dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami doakan Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota MPR, DPR, TNI Polri, serta pejabat negara lainnya ya Bapak. Engkau memberkati mereka dari aparatur negara yang paling tinggi hingga yang paling di masyarakat Bapak. Biarlah
mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan roda pemerintahan di negeri kami yang tercinta ini. Bapa, kami juga mendoakan kedamaian dan keamanan di negara kami ya Bapa. Biarlah kami sebagai warga negara satu dengan yang lainnya dapat saling menghargai, saling menghormati, sehingga kedamaian dan keamanan dapat tercapai dengan baik. Kami juga mendoakan alam kami yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa, alam Indonesia yang begitu indah, serta lingkungan hidup. Dan berikanlah kami hikmat untuk dapat selalu menjaga dan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup ini. Bapa yang di surga, kami juga mau mendoakan gereja kami ya Bapa, pelayanan dan pergumulan dalam menuju kehidupan new normal setelah melalui masa pandemi yang telah hampir berlangsung selama 3 tahun Bapa. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami dapat patuh menjalankan protokol kesehatan yang dipersyaratkan oleh pemerintah ya Bapak, sehingga kami dapat memasuki kehidupan new normal di mana kasus COVID-19 berangsur-angsur menurun ya Bapak. Bapak, ingatkanlah kepada kami agar tidak lengah dalam menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dengan sesama kami ya Bapak. Bapak yang surga, kami juga mendoakan persidangan sinode ke-21 di Surabaya yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 31 Oktober 2021 ini ya Bapak. Terima kasih sampai sejauh ini proses persidangan sinode dapat berjalan dengan baik dalam kondisi luring maupun daring. Kami mengucap syukur juga beberapa rekan kami di SFGP, Bung Robi, salah satunya Bung Robi Wekes ya Bapak, terpilih menjadi fungsionaris Majelis Sinode ke-21 sebagai Ketua 5. Berikanlah dia hikmat agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya untuk dapat melayani melalui jabatan Ketua 5 Majelis Sinode Bapak. Bapak yang surga, kami juga mendoakan Senior Friends Gerakan Pemuda yang kami cintai ini Bapak. Kami mendoakan para pengurus yang merancangkan kegiatan-kegiatan serta para anggota ya Bapak. Kami juga mendoakan program kegiatan SFGP berupa Zoom Prayer yang telah berlangsung setiap hari Senin dan Sabtu. Rumah doa 1 kali dalam sebulan, program Ayo Baca Alkitab 5 pasal setiap hari, Sahabat Peduli, crowdfund, fokus group discussion, dan bikers. Bapak di surga, kami mendoakan untuk Bung Daniel Otem yang beberapa saat lalu mengalami masalah kesehatan di otak ya Bapak. Kau mau berkati dia dalam proses penyembuhannya, dan kau mau juga berkati obat-obat yang diminumnya ya Bapak dalam usaha untuk memulihkan kondisi kesehatan tubuhnya. Begitu juga dengan Bung Daniel Renaldi Pei yang dirawat di Rumah Sakit PON karena pendarahan otak. Bapak di surga, kami juga mendoakan saudara terkasih kami, Usi Tiur Tobing dan Bung Jo Sasela yang merayakan hari ulang tahun beberapa waktu yang lalu. Kau jaga selalu Usi Tiur Tobing dan Bung Jo Sasela, seperti juga Engkau telah menjaga mereka dalam tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bapak untuk persetujuan kami pada malam hari ini. Kami serahkan doa kami pada malam hari ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selanjutnya.
Terima kasih Bung Vano. Dilanjut Bung Vano untuk warta. Ada yang ingin disampaikan? Oke. Pertama-tama tim host SFGP mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bung dan Usi pada malam hari ini yang telah mengikuti kita berkumpul, bersekutu bersama, berdoa, dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Bung Dani yang telah membawakan firman, Usi Ranita yang memimpin kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan sebagai liturgos, serta Usi Fani yang membawa kita dalam doa pembukaan dan pembacaan Mazmur. Saya akan informasikan sebentar ya. Mas sama Makassar. Ya, untuk tanggal 1 hari Senin nanti itu dari tim kerja Prahut Mas Mope Jakarta, dan tanggal 6 untuk hari Sabtu minggu depan itu dari SFGP Makassar. Diharapkan kembali kehadirannya Bung dan Usi sekalian untuk kita dapat berkumpul dan bersekutu bersama-sama. Bung Dani atau Usi Marta ada tambahan? Sudah Bung Vano, aman. Sudah ya, aman. Ya, silakan Bung Dani. Usi. Baik, terima kasih Bung Vano. Marilah kita akhiri pertemuan kita malam ini. Puji Tuhan, kita semua masih bisa berkumpul, bertemu walaupun online, dan biarlah tiap langkah kita selanjutnya Tuhan akan pimpin. Marilah kita nyanyikan lagu penutup kita, Tiap Langkahku. Terima kasih. Inilah pertemuan kita malam ini. Kita akan menutup ya, Bung Dani. Ada penutup atau ya. Kita akan berdoa dulu ya untuk penutup. Kita berdoa ya. Setelah itu saya serahkan kepada Bung Dani untuk acara selanjutnya ya. Oke, Bung Vano tadi doa persembahan kelewat juga ya? Kelewat juga. Oke. Baik, Bung dan Usi, kita akan menutup, mengakhiri persekutuan kita malam hari ini dalam ibadah Zoom Pray SFGP. Kita akan tutup, kita satu di dalam doa. Kembali kami menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus Tuhan, tak henti-hentinya kami naikkan syukur limpah terima kasih, karena begitu besar penyertaan kasih Tuhan yang telah memelihara hidup kami. Dalam akhir ibadah ini Tuhan, sebelumnya kami mau berdoa, bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami berikan ini akan digunakan, akan dipakai lebih baik Tuhan bagi puji hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Mampukan kami Tuhan mengelola berkat ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan mengakhiri kegiatan Zoom Pray ibadah Zoom Pray
SFGP malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan juga, mulai dari awal, pertengahan kegiatan kami, sampai dengan akhirnya. Kami percaya puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan akan berkenan di hadapan-Mu yang kudus. Dan biarlah pembelajaran firman yang kami lakukan bersama tadi Tuhan juga boleh mengisi, membuat kami lebih bijaksana dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah kota benteng kehidupan kami, gunung batu pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Engkau mau berjalan di depan kami, menjadi pemimpin kami. Engkau mau berjalan di samping kami untuk menuntun kami. Engkau mau berjalan di belakang kami untuk menopang kami dalam kehidupan ini. Bahkan Engkau berjalan di atas hidup kami Tuhan untuk memberkati kami. Sehingga kasih dan damai sejahtera-Mu senantiasa boleh kami rasakan dan boleh kami bagikan juga bagi orang-orang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, dalam kuasa kasih-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam Bung dan Usi. Selamat ya Bung Robi. Waduh. Selamat malam. Terima kasih Bung Dani. Ya, Terima kasih, Luar biasa. Bempi. foto dulu, Dani. Oh ya, Foto dengan Terima Sinode. ayo buka dong, buka video dong, Bung Victor, Usi Vicky. Bempi, Usi Meske, Bung Tian, Usi Evi, Bung Yance, Bung Johan, kita mau foto. Bareng. Woi, Usi Marta udah pulang. Akhirnya. Usi Mes, oh Usi Mes di situ. Si Fani, si Yance, si Pepi. Bung, Oke, sorry, gitu ya. aku tadi tiba-tiba putus itu jaringan. Iya Usi, nggak apa-apa. Hujan si Fani, hujan ini. Oke, Aku kita kaget. take foto ya. Sebentar, oke siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang bawa foto siapa tuh, Bung Vicky Sekali atau lagi Marta tuh? 1, 2, 3. Bung Iya, Victor lagi di juga auto. tuh. Bung Lagi di auto Victor ini. juga Ya. tuh. Waduh. Victor. Oh, Terima Usi kasih Bung Dani, Victor Bung sama Pano. Makasih ya. terima kasih semuanya.